Muhammad Nur adalah satu dari ratusan pengungsi etnis Muslim Rohingya yang berada di kamp penampungan Kota Medan, Sumatera Utara. Pria 33 tahun asal kota Maung Dao, negara bagian Rakhine, Myanmar itu telah berada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Tahun 2008, Nur meninggalkan Myanmar usai konflik yang terjadi di tanah kelahirannya itu. Di Myanmar sangat sulit karena atas Muslim Rohingya dan apalagi di provinsi kami itu, apalagi kabupaten aja kami itu kayak dikurung. Untuk kami itu hak-hak asasi manusia itu apapun tidak ada di Myanmar. Dari Myanmar, Nur pergi menuju Bangladesh berharap kehidupan yang lebih tenang. Namun faktanya tak sesuai harapan. Ia kemudian mengadu nasib ke Malaysia melalui jalur laut dengan menumpang sebuah kapal kecil. Kami itu perjalanan itu tanpa makanan dan tanpa air. Tapi Tuhan berikan yang umur yang panjang, hidup. Habis itu saya di Malaysia. Namun, kehidupannya di Malaysia pun tidak lebih baik dari sebelumnya. Nur bersama belasan pengungsi etnis Muslim Rohingya lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Australia untuk mendapatkan suaka. Namun mereka harus masuk ke Indonesia terlebih dahulu untuk bisa menuju Australia. Jadi 2011 itu saya sampai di Indonesia dari Tanjung Balai. Akhirnya tipu sama kami. Karena tipu tidak jadi kami tertahan illegal dokumen dengan pemerintah Indonesia, tahan kami, bawa ke IGC Belawan sama saya. Nur pun ditempatkan di rumah detensi imigrasi Belawan selama setahun. Atas bantuan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dan Lembaga PBB untuk Urusan Pengungsi UNHCR, ia mendapatkan status pengungsi dan dipindahkan ke kamp pengungsian di Medan. Kini Nur menjalani hidup tanpa kepastian masa depan bersama ratusan pengungsi lain di kamp pengungsian. Karena sejak tahun 2011 sampai sekarang Nur belum juga mendapatkan kepastian terkait masa depannya untuk diberangkatkan ke negara tujuan demi mendapatkan suaka. Dari 2011 sampai sekarang saya menunggu, saya belum dapat, mungkin Bapak bisa bayangkan hidup saya bagaimana. Nur berharap dirinya bisa mendapatkan kehidupan seperti layaknya manusia normal lainnya. Karena selama bertahun-tahun, Nur merasakan kenestapaan hidup sebagai pengungsi tanpa kepastian masa depan. Memang tempat untuk resettlement atau penempatan ke negara ketiga itu kan terbatas, di mana per tahunnya kurang dari 1% pengungsi secara global dapat ditempatkan ke negara ketiga. Jadi melihat keterbatasan ini, UNHCR juga membantu pengungsi dengan skema solusi komprehensif lain, misalnya mencarikan informasi untuk penempatan ke negara ketiga melalui jalur private sponsorship atau melalui jalur edukasi. Menurut data UNHCR, jumlah pengungsi etnis Muslim Rohingya yang berada di Medan saat ini berjumlah 354 orang yang tersebar di beberapa lokasi penampungan. Dari sekitar 14 ribuan pengungsi yang berada di Indonesia saat ini, pengungsi Rohingya adalah kelompok terbesar kedua setelah Afghanistan. Indonesia saat ini masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, tetapi tetap menjadi salah satu tujuan favorit pengungsi. Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional untuk Indonesia memuji pemerintah serta masyarakat Indonesia yang memberikan bantuan terhadap para pengungsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi soal pengungsi. We have a very strong working partnership with the government on this. And I think, as you described, they've been very open with their assistance, particularly life-saving assistance, and a humanitarian approach to support people in need of protection. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi mengatakan jumlah pengungsi yang berada di Kota Medan mencapai 1.795 orang yang berasal dari berbagai negara. Para pengungsi tersebut ditempatkan di 18 tempat penampungan yang tersebar di Kota Medan. Kepada VOA, Kepala Kemenkumham Sumut juga mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap ribuan pengungsi tersebut untuk memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran selama di kamp pengungsian. Dari Medan, Sumatera Utara, Anugrah Andriansah dan tim VOA.